Sebelumnya, aku mau ngucapin Selamat Idul Adha buat teman-teman yang merayakan ya. Halo teman-teman, balik lagi ke video aku. Buat yang baru gabung, selamat datang. Nama aku Noni, dan hari ini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman seputar tips belajar bahasa Inggris. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin teman-teman buat kalian yang benar-benar tertarik dengan perkuliahan di Finlandia, bagaimana kehidupan aku di sini, cara mencari beasiswa dan sebagainya. Kalian bisa cek di description box karena di situ aku udah nge-link semua video yang pernah aku bikin terkait dengan perkuliahan di Finlandia dan cara mencari beasiswa juga. Jadi kalian bisa cek di situ dulu supaya kalian gak ketinggalan informasinya. Dan kalau memang kalian tertarik dengan channel aku, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru aku. Yuk langsung kita mulai aja. Sebelum mulai, aku mau disclaimer dulu. Dengan membuat video ini, bukan berarti bahasa Inggris aku itu udah bagus ya. Jadi aku masih dalam tahap belajar juga kok. Tapi di sini aku hanya sharing hal-hal yang aku lakukan waktu aku belajar bahasa Inggris supaya aku bisa sampai di tahap ini. Dan juga aku mungkin akan kasih tahu sedikit tentang background aku ya. Jadi waktu aku kecil itu, aku mulai belajar bahasa Inggris itu di kelas 4 SD. Nah, di situ awalnya aku tuh benci banget sama bahasa Inggris karena menurut aku itu bahasa yang aneh banget. Dan karena aku seumur hidup ngomongnya bahasa Indonesia ya, dan tiba-tiba aku mesti ngomong bahasa yang buset, tulisan dan pengucapannya kok beda gitu kan. Terus grammarnya apa lagi, banyak banget kan. Tapi abis itu aku mulai sadar bahwa bahasa Inggris itu ternyata penting banget ya kan. Penting banget kalau misalnya aku pengen punya wawasan yang luas karena banyak sekali berita-berita, informasi itu menggunakan bahasa Inggris. Dan aku juga mau ngasih tahu bahwa tips-tips yang aku berikan ini sebenarnya adalah tips-tips yang sangat mudah untuk kalian ikutin karena itu kan berdasarkan pengalaman aku. Dan aku itu nggak pernah ngeles bahasa Inggris sama sekali seumur hidup aku. Jadi aku yakin kalau teman-teman mau ngikutin itu pasti bisa banget karena kalian tidak perlu membayar sepeser pun. Jadi yang penting ada niat untuk belajar. Hal pertama banget yang harus kalian pikirkan ketika kalian mau belajar bahasa Inggris atau bahasa apapun deh sebetulnya, itu kalian harus membuat target atau tujuan kalian. Jadi kalian harus tahu nih tujuan belajar bahasa ini tuh untuk apa. Misalnya kalau teman-teman yang memang pengen menggunakan bahasa Inggris buat komunikasi dengan misalnya teman-teman yang menggunakan bahasa Inggris, nah itu mungkin kalian akan bisa lebih fokus ke speaking ya kan. Tapi kalau buat teman-teman yang misalnya udah kerja di perusahaan lalu kalian itu pengen menambah skill bahasa Inggris kalian misalnya untuk translate dokumen gitu kan. Nah, mungkin kalian bisa memfokuskan pembelajaran bahasa Inggris kalian itu ke reading dan writing. Jadi kalian harus tahu dulu nih fokusnya ini tujuannya buat apa. Itu yang paling penting banget. Dan hal kedua yang perlu kalian ingat, belajar bahasa itu adalah proses. Jadi butuh waktu, ketekunan, dan juga konsistensi. Jadi jangan berharap dengan effort yang sedikit kalian bisa langsung menguasai bahasanya. Jadi kalian benar-benar harus perlahan-lahan, itu memang butuh waktu, itu proses kan. Jadi kalau kalian memang punya ketekunan, aku jamin kalian pasti akan bisa untuk menguasai bahasa Inggris dengan baik. Asal kalian tekun, menyediakan waktu setiap harinya dan konsisten. Kalau kalian mau belajar suatu bahasa, itu coba kalian pikirkan bahwa kalian itu seperti bayi. Dan coba deh dipikirin, gimana sih proses bayi itu belajar sebuah bahasa? Jadi pertama itu pasti mereka akan mendengar ya kan? Orang-orang di sekitar mereka akan mulai ngomong, dan anak itu akan mulai ngedengerin. Atau ini yang disebut dengan proses listening ya kan? Nanti setelah mereka mulai terekspos dengan bahasanya, setelah mereka cukup banyak mengenal kata-kata, mereka mulai bicara ya kan? Jadi itulah yang disebut dengan proses speaking. Lalu setelah mereka udah mulai bicara, ketika mereka gedean dikit, mereka mulai belajar baca ya kan? Nah, itulah yang disebut dengan proses reading. Lalu setelah mereka sudah mulai bisa baca, yang mereka lakukan itu adalah mereka mulai belajar nulis. Ya kan? Nah, itulah proses writing. Jadi, ketika kalian belajar bahasa Inggris, itu sama prosesnya. Maka semua pembelajaran bahasa itu akan dimulai dari listening, speaking, reading, lalu writing.
Lalu untuk tips belajar bahasa Inggris yang pertama buat aku yang paling gampang itu adalah kalian bisa mulai menyetel gadget-gadget kalian itu ke bahasa Inggris. Jadi kalian mulai terbiasa tuh. Terbiasa, jadi kalau misalnya kalian lihat handphone atau lihat laptop, nah itu semua kalian biasakan dengan bahasa Inggris. Jadi pelan-pelan pasti kalian akan mulai terbiasa kan? Lalu tips kedua, ini aku akan fokus ke listening dulu. Jadi waktu aku belajar bahasa Inggris, pertama kali banget itu aku mulai membiasakan diri dengan bahasa Inggris itu melalui lagu dan juga film-film berbahasa Inggris. Jadi aku dengerin lagu sebanyak-banyaknya, nonton film berbahasa Inggris sebanyak-banyaknya. Nggak perlu ngerti dulu, yang penting aku ngerasain feel-nya mendengarkan bahasa Inggris ini. Jadi sesudah itu, kalau untuk lagu nih ya, yang aku lakukan adalah aku mulai mencari lirik lagunya. Lalu sesudah itu aku mulai baca liriknya sambil ngedengerin. Supaya aku tahu bagaimana cara mengucapkan kata-katanya itu dengan benar. Dan sesudah itu aku mulai coba ikutan nyanyi dan berusaha sebisa mungkin supaya pengucapan aku itu mirip dengan si penyanyinya. Dan karena aku punya lirik lagunya, jadi ketika aku sadar bahwa ada beberapa kata-kata nih yang aku nggak tahu, aku berusaha untuk nyari di kamus yang dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dulu. Kenapa menurut aku belajar dari lagu itu menjadi cara yang lumayan mudah untuk teman-teman? Dan termasuk untuk aku juga, karena lagu itu kan menarik ya, dan pasti banyak kata-kata dari lagu itu yang bakalan nempel di otak kalian. Jadi ketika kalian dengerin lagu dan kalian baca liriknya, otomatis pasti banget, aku yakin banget ada kata-kata yang bakalan kalian inget sesudahnya. Jadi itu sangat membantu teman-teman untuk memperkaya kosakata kalian dalam bahasa Inggris. Lalu sesudah itu, kalau aku merasa sepertinya level bahasa Inggris aku udah mulai meningkat nih, udah lebih baik. Nah, itu aku coba denger lagu yang lain dalam bahasa Inggris juga. Dan sudah itu aku nggak langsung cari liriknya, tapi aku itu mencoba menebak. Jadi aku menebak kata-kata di dalam liriknya itu apa aja. Dan kalau aku udah menebak, aku baru cocokin ke liriknya. Supaya aku tahu seberapa jauh aku itu udah bisa ngedengerin. Jadi berapa banyak nih kata-kata yang aku udah bisa denger dan ternyata bener. Dan kalau aku udah sampai di tahap itu, dimana aku udah mulai bisa nebak lirik lagunya itu dengan benar, itu menandakan bahwa bahasa Inggris aku tuh kayaknya udah lebih baik ya kan. Jadi aku berusaha untuk menambah kosakata aku lagi dengan cara mencari kata-kata yang aku nggak tahu di kamus Inggris. Jadi kalau awalnya itu aku nyari di kamus Inggris Indonesia, sekarang udah lebih baik. Jadi aku udah bisa cari di Inggris gitu. Dan ketika aku udah mulai merasa bahwa Inggris aku semakin bagus lagi atau udah di level yang cukup advance, dulu itu aku mulai denger berita atau podcast ya kan. Jadi itu bahasanya udah lebih tinggi lagi kan. Di tahap ini aku udah mulai mengekspos diri aku dengan berbagai jenis aksen bahasa Inggris. Jadi kan kalau bahasa Inggris itu kan banyak aksennya ya. Jadi kayak orang yang dari Amerika, orang dari Inggris, atau orang dari Eropa lainnya itu kan aksennya macem-macem. Jadi aku mulai mendengarkan video-video, berita, atau podcast dari berbagai jenis aksen. Jadi aku mulai terbiasa, ya kan? Lalu kalau untuk film-film berbahasa Inggris, itu ketika aku masih tahap pemula, yang aku lakukan itu adalah aku akan nonton dengan subtitle bahasa Indonesia. Jadi aku familiar dulu nih dengan ceritanya itu, ya kan? Alur ceritanya kayak apa. Nanti kalau aku udah mulai merasa, oh kayaknya aku mulai nangkep nih apa yang diomongin, itu aku biasa akan nonton lagi film yang sama, tapi dengan subtitle bahasa Inggris. Jadi aku mulai tahu, oh kalau misalnya dia ngomongnya kayak gini, ternyata detail kata-katanya tuh seperti ini. Dan seperti biasa, kalau ada kata-kata yang aku nggak tahu, aku cari di kamus lagi. Dan kamusnya itu adalah kamus yang Inggris-Inggris, supaya vocabulary aku itu bertambah juga. Dan ketika aku merasa aku udah di tahap advance, waktu aku nonton, biasanya aku nggak pakai subtitle lagi. Jadi aku bener-bener dengerin aja, fokus. Dan kalau memang ada yang nggak ngerti nih, baru aku nyalain subtitlenya sedikit gitu. Tapi langsung aku matiin lagi. Nah, kalau kalian merasa kosakata kalian itu sudah cukup, jadi kan kalian dengerin lagu, nonton film, dan kalian dapat kosakata-kosakata. Kalau kalian merasa itu sudah cukup sesuai dengan level kalian, jadi misalnya kalau kalian di level pemula, kalian merasa, oh kayaknya aku udah mulai bisa nih
misalnya ngobrol-ngobrol ringan, atau kalau kalian sudah di tahap menengah, misalnya kalian sudah mulai bisa ngomongin hal-hal yang lebih serius, dan kalau kalian sudah di level advance, mungkin kalian sudah bisa berdialog hal-hal yang memang berat atau berisi lah ya gitu. Nah, itu kalian coba deh mulai berdialog dengan orang. Kalau memang kalian punya teman yang sama-sama ingin belajar bahasa Inggris, itu pasti membantu banget. Kalau seandainya kalian belum pede nih untuk berdialog dengan orang, mungkin kalian bisa kayak aku latihan dulu di depan kaca gitu misalnya. Atau dulu aku itu sempet pakai comic strip, dimana ketika aku ngelihat komik ini, aku mencoba menjelaskan cerita di komik ini dengan menggunakan bahasa Inggris di depan kaca. Jadi kayak aku ngomong sama orang padahal ngomong sendiri gitu loh. Tapi itu membantu aku banget untuk membangun rasa percaya diri dulu nih. Dan sesudah aku percaya diri, aku mulai ngomong ke temen aku, atau mungkin ke orang tua, atau bisa jadi misalnya kalian pergi ke tempat-tempat yang banyak turisnya, itu kalian coba aja nggak perlu malu gitu loh untuk ngobrol. Karena itu yang aku lakukan. Ketika aku liburan dan aku lihat bule, aku langsung coba ngomong. Ibaratnya mempraktekkan lah ya yang kalian udah pelajarin. Dan kalau kalian levelnya itu masih pemula atau masih menengah, dan ketika kalian berbicara, kalian stuck nih, bingung, aduh jelasinnya gimana. Nah, cara yang paling gampang itu adalah kalian coba menjelaskan dengan cara lain. Jangan di-switch ke bahasa Indonesia. Jadi fokus terus ke bahasa Inggris, usahain ngomong terus dengan bahasa Inggris apapun caranya. Itu juga sangat membantu aku untuk cepet lancar bahasa Inggris, karena kayak terpaksa gitu kan. Dan kalau buat temen-temen yang punya aksen tertentu, atau kalian itu masih susah menyebutkan kosakata dalam bahasa Inggris dengan pronunciation yang benar, menurut aku kalian tuh nggak perlu malu sama sekali. Aku tuh selalu inget ada pepatah yang bilang aksen asing itu adalah tanda keberanian. Jadi ketika kalian punya aksen, itu kan menandakan bahwa kalian itu belajar bahasa lain ya kan. Kalian menguasai bahasa lain dan kalian berani keluar dari zona nyaman untuk bisa belajar bahasa Inggris. Jadi jangan pernah malu sama sekali. Yang berikutnya untuk reading dan writing, itu biasa aku gabung sekaligus. Dan cara yang paling cepat itu adalah waktu aku masih pemula, aku cari buku anak-anak. Jadi kan gampang ya, kata-katanya juga nggak terlalu panjang. Dan aku mulai baca buku itu berkali-kali kalau memang aku masih nggak ngerti. Dan kalau ada kata-kata yang nggak ngerti, seperti biasa aku cek di kamus Inggris Indonesia dulu, nggak apa-apa. Dan sesudah itu yang aku lakukan itu aku membuat reading log. Jadi ini tuh kayak, aku dulu punya buku, kayak buku catatan gitu, dimana aku membuat ringkasan cerita-cerita yang aku baca dalam bahasa Inggris. Jadi sesudah aku selesai baca buku, aku membuat rangkuman tentang cerita buku itu menggunakan bahasa aku sendiri. Jadi aku latihan menulis dalam bahasa Inggris dengan cara seperti itu. Karena itu kan juga jadinya kayak nulis diary ya kan. Jadi kalian nggak takut salah juga. Yang penting kalian mencoba nulis bahasa Inggris. Ketika aku merasa bahasa Inggris aku itu udah mulai meningkat levelnya, yang aku lakukan adalah aku menyesuaikan jenis bacaannya aja. Jadi yang awalnya misalnya aku bacanya buku anak-anak, sekarang ketika aku udah merasa agak lebih baik nih bahasa Inggrisnya, aku ganti ke novel-novel ringan atau baca blog di internet. Dan balik lagi aku akan nulis di reading log aku ini. Jadi aku merangkum apa yang aku baca dengan bahasa aku sendiri. Nah terus sesudah itu, kalau aku udah advance levelnya, aku dulu itu baca berita di internet. Jadi itu kan kalau berita kan bahasanya kan udah yang levelnya lumayan tinggi ya, kadang-kadang agak susah. Dan aku tetap lanjutin reading lognya, dan ketika aku lihat, itu bener-bener kelihatan banget perkembangan writing aku, dimana awalnya tulisan aku itu gak bagus sama sekali lah ya, bahasanya itu masih bahasa yang simple-simple. Sampai ketika aku udah advance levelnya, itu kelihatan banget perkembangannya. Dan dengan punya reading log ini, menurut aku itu jadi motivasi tersendiri. Karena ketika kalian ngelihat lagi ke belakang nih, itu kalian akan melihat betapa kalian itu udah berjuang untuk sampai di titik tertentu ini gitu loh. Jadi kalian akan lebih termotivasi untuk terus belajar. Dan kalau teman-teman itu tipenya yang terstruktur banget kalau belajar, kalian bisa menggunakan website-website dan aplikasi, dan itu kan semuanya gratis. Ini aku kasih beberapa contoh ya. Kalau untuk website, kalian bisa buka British Council Learn English, BBC Learning English,
Voice of America Learning English. Terus ada juga Breaking News English Speed Reading. Nah, yang ini menurut aku bagus banget juga karena dia itu adalah website yang isinya adalah berita dalam bahasa Inggris dan itu tuh ada level-levelnya tersendiri. Kalian bisa buka dan itu bagus banget buat membantu kalian latihan baca. Dan kalau untuk aplikasi itu kan udah banyak. Misalnya kalian pakai Duolingo, itu juga membantu banget sih buat aku. Baiklah, segitu dulu tips-tips bahasa Inggris yang bisa aku share ke teman-teman. Itu semua berasal dari pengalaman-pengalaman aku. Mudah-mudahan videonya bisa membantu teman-teman untuk belajar bahasa Inggris. Dan balik lagi aku ingetin, belajar bahasa itu adalah proses. Jadi asal kalian tekun, kalian niat, kalian konsisten belajar dan sadar bahwa ini adalah proses yang butuh waktu, aku yakin kalian pasti bisa. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk nonton video aku yang lain, bisa cek di description box. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you!